Sebelumnya selamat siang Pak. Ya, Salam. Oke. Jadi kita dari pendidikan dari pendidikan bahasa Inggris ingin menginterview Bapak perihal tentang mandau. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa sejarah dan makna penting mandau bagi masyarakat Kalimantan Timur? Sejarah dan makna pentingnya. nah, kalau Bapak ini bicara mandau setelah Bapak sudah kenal dunia ini, sudah kenal itu orang tua sudah pakai mandau. Di mandau itu adalah salah satu tempat alat mereka cari usaha atau makan gitu. Jadi, itulah salah satu alat yang paling pokok. Tapi mandau ini dua macam ya. Ada untuk kita kerja, ada juga satu semodel perhiasan gitu. Jadi perhiasan itu dipakai juga dalam acara-acara ritual yang dianggap satu acara besar. Dan mandau ini juga salah satu masuk di dalam perangkat benda adat. Jadi mandau ini mempunyai arti yang luar biasa bagi orang Kenyang. Karena di dalam porsinya sebagai benda adat itu sumber-sumber nasihat. Nah, selain itu mandau itu memang sangat bermanfaat dan itu juga salah satu merupakan senjata perlengkapan sebagai pembela pada zaman dulu. Itulah Bapak sudah tahu itu bahwa Dayak ini sudah memiliki mandau sewaktu sudah mengenal. Jadi kalau saya cerita itu zaman dulu tuh ada zaman-zamannya, zaman batu itu belum ada besi. Nah ini mungkin zaman-zaman modern itulah mereka buat mandau ini. Jadi kalau saya lihat ini berapa mandau itu ada istilahnya mandau dibuat sendiri. Nah itu namanya teluh. Jadi mandau itu dulu bisa dipakai timpas orang yang berilmu. Kalau mandau yang biasa ini nggak bisa. Jadi itu kalau saya lihat manfaat-manfaatnya mandau ini. Kalau mandau-mandau timpas itu Pak, sampai sekarang masih ada enggak Pak? Kira-kira? Masih ada dipelihara. simpan itu ya, masih ada. Karena di dalam pengertiannya itu yaitu mandau yang tidak bisa lagi produksi sekarang. Satu peninggalan. Berarti Ya. itu mungkin satu suku cuma satu gitu Pak ya? Ya. Itu zaman itu yang dipeluk zaman sebelum besi. Oh sebelum besi. Cuma setelah besi tidak dipeluk karena rasanya sudah mudah mendapat besi sudah. Jadi besi inilah yang mereka pakai sampai sekarang ini. Cuma dalam bentuk besi ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Itulah ya. Makasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan soal bentuk dari mandau Pak. Bentuk dan desain khas dari mandau. Apakah setiap dari bentuk-bentuknya itu kan ada dua jenis tadi Pak? Apakah itu memiliki arti tertentu atau tidak? Kalau segi seni gitu, Dari ukiran. ya seni itu sudah menggambarkan ada motif sudah kayak khusus kayaknya. Kalau motif itu kalau sudah ditaruh di mandau itu sudah paham sudah bahwa ini. Tetapi soal seni, soal bentuk, dia itu tergantung orang yang ini sendiri. Karena seni ini ada yang kelihatan baik, ada yang kelihatan juga bagus, ada yang kasar, ada yang halus gitu. Jadi disitulah kita lihat bahwa seseorang mempunyai ilmu yang luar biasa. Kalau lihat seni tergantung orang yang diciptakan. Boleh saya sambil pegang ini Pak? Mandau. Bisa, ya. Sambil potong. Ayo lanjut. Nah saya ini lanjut mempertanyakan soal material yang digunakan Pak. Iya. Jadi zaman dulu kan sebelum ada logam, Tapi sebelumnya dulu tadi Bapak menyebutkan ini seninya ya. Berarti semua orang tuh memiliki seninya beda-beda Pak ya, tergantung Beda-beda. orangnya. Ya. Tapi tidak ada enggak aturan yang baku dari adat Kenyah ini. Oh begini loh. Ada aturan baku enggak? Maksudnya seninya itu harus begini atau memang bebas saja? Tidak ada yang baku itu. Dia memberikan motif tertentu tadi, dia ada dasar tertentu. Kalau motif seandainya misalkan di pikiran di sibutan anak-anak itu
atau di pakaian dan mungkin di lamin Ya. itu ada motif-motif tertentu yang dibuat sesuai dengan gambaran kepada seseorang yang memang layak, khususnya bangsawan. Oh, bangsawan. Kalau zaman dulu memang mutlak itu dikaitkan karena ukiran ini dulu merupakan surat. Surat Pak Ya, merupakan surat. Kalau sudah dilekatkan di siputan tuh, kalau ada harimau, kalau ada manusia di situ, oh ini orang bangsawan. Kalau di lamin juga itu udah sembarang orang mau ke rumah. Jadi zaman-zaman ini. Itu juga di Mandau, kalau Mandau ini kalau saya lihat itu harus juga diberikan sesuai dengan nilai-nilai itu. Cuma di dalam Mandau ini termasuk seni yang tergantung orangnya kan. Kalau dia orang yang memang hebat, dia menciptakan sesuatu yang kita heran sendiri, berarti orang itu bisa orang pandai itu. Jadi secara umum kalau motif daripada Mandau ini sendiri tergantung si pembuat sendiri. Tapi untuk misalnya seperti zaman dulu atau sekarang misalnya, kalau Bapak sebagai kepala adat, ada enggak yang mungkin khusus kalau Bapak pegang itu Mandau itu lambangnya ini untuk kepala adat gitu? Ada enggak Pak kira-kira? Ya, di dalam pikiran mereka sudah ada, itu sudah satu tanda bahwa itulah tanda seorang kepala adat. Jadi tidak harus pakai simbol ini gitu ya. Artinya kalau dipercaya sama masyarakat ini kepala adat, ya sudah tanpa ini pun sudah harus sebagai kepala adat gitu Pak ya. Ya. Oke, jadi kembali tadi kalau untuk motif-motif ini memang tergantung si pembuat gitu Pak ya, tidak memiliki makna. Misalnya kalau untuk kepala seperti dulu kan yang kita baca-baca, misalnya kalau kepala perang itu memang ada khusus ya, ada fitur-fiturnya yang memang khusus untuk itu. Tapi untuk di sini itu sudah tidak berlaku lagi Pak. Artinya kalau kepala adat ya sudah pasti diikuti oleh masyarakatnya. Tanpa ini pun begitu Pak ya. Ya, itu Oke. enggak terikat sudah. Sudah Jadi tidak yang kita lihat ini perkembangan seni itu. Kalau semampu sejauh mana dia membuat sebuah kerajinan dari Mandau, memang untuk ahlinya itu buat itu berhak dia sudah. Nah, ada yang melarang. Kalau dulu tuh, kalau batas-batas tuh dilarang, nggak boleh gitu kan, karena zaman tuh mereka masih melekat pada aturan-aturan kepada seseorang bangsa, karena zaman mereka itu zaman adatnya disesuaikan dengan kepercayaan tadi, jadi set agak terikat gitu. Ya. Terikat. Dan di situ sangat kental ke kasta-kasta itu Pak Ya. ya. Kalau kerajaan itu, Ya. wah pamornya gimana waktu itu ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kali ini saya akan menanyakan tentang bahan-bahan atau material yang digunakan dalam pembuatan Mandau tradisional Kalimantan. Itu ada arti nggak sih dari material atau bahan itu? Kayak seperti apa bilang tadi, pada zaman dahulu pasti belum ditemukan logam, kita masih belum tahu dia dibuatnya pakai apa. Jadi bahan-bahan apa aja sih untuk yang modern ini yang digunakan untuk pembuatan Mandau? Ya, ini saya lihat sudah bagian-bagian seni ini yang khususnya tempat-tempat Mandau di sini. Ya, mereka sepertinya keahlian tersendiri juga, dan sembarang juga. Jadi dia pandai mencari besi yang baik. Nah, tergantung si tadi penempat tuh mencari besi yang baik. Jadi kalau besi yang baik juga, masyarakat juga tahu bahwa memakainya itu dia merasa. Jadi kalau dia buat yang terbaik, itu juga orang tahu. Jadi dari situlah rasa anunya masyarakat hasil daripada si penempat besi. Kalau dari material gagang nih Pak ya, saya lihat kan ada dari tulang nih. Ya, Itu dari tulang apa? ini dari tanduk payau. Kayak Itu kan karena orang Bayan ini di tengah-tengah orang sana banyak tanduk-tanduk yang mungkin mereka buru payau dulu, akhirnya digunakan. Setelah kita ke kota atau dari dulu itu juga memang nenek kita sudah bikin tanduk itu kepala mandau. Dan inilah salah satu mandau yang paling
bernilai bagi orang lain. Oh gitu. Nah, Kalau kalau- sudah ada tulang itu gitu Pak ya. Nah, kalau ada denda-denda, ya paling barang yang termahal itulah sudah. Yang tulangnya puluh gitu kan, ada juga tulangnya gagang itu Coba yang ambilkan. Izin Pak, ambil Pak ya. ya yang full itu salah satu benda Angkat sini ya Pak. bagi orang Dayak itu mandau tulang. Jadi memang beda Pak ya. Kalau tanduk ini full dengan cuma gagangnya saja beda Pak ya. Beda. Ini paling tertinggi sudah Iya. full gitu Pak. Oh, oke. Nah, Barang termahal berarti. termahal ya. Apalagi besinya besi kelu orang bilang. Oh, besi kelu. Besi kelu. Khusus besinya itu Pak ya. Ya, besi itu tadi kelebihannya bisa menumpas orang yang berilmu. Berilmu apapun gitu ya. Itu barang tertentu aja orang sudah memiliki itu. Besi tua itu namanya. Jadi poinnya semakin panjang ini tanduk yang asalnya tadi dari payau itu semakin memiliki makna yang dalam Ya. ya. Kalau misalnya seperti ini cuma ini saja gagangnya seperti Ya, itu, itu. ya kan cuma gagangnya saja tidak terlalu bermakna. Tapi kalau sudah panjang semua ini memiliki makna yang cukup dalam Pak ya. Luar biasa. Lanjut. Nah ini mungkin pertanyaannya mendasar aja sih Pak. Saya penasaran nih, mandau bisa digunakan untuk seluruh masyarakat dari Dayak Kenya atau kepunyaannya sendiri itu khusus untuk bangsawan-bangsawan aja? Itu mandau pada umumnya itu harus dimiliki semua. Dimiliki Karena semua. kalau tidak memiliki semua itu pasti dia akan meminta-minta. Karena mandau ini dasar kita mencari makan. Pertama, itu mandau yang pegang tadi. Jadi salah satu harapan tokoh masyarakat ini Dayak ini harus bekerja, jangan malas-malas, supaya jangan minta-minta. Kalau orang yang minta-minta itu kan mencuri lagi, enggak. Banyak repot orang tua, jadi pikiran, bikin lagi masalah gitu kan. Tapi kalau masyarakat itu bisa kerja, hidup sendiri dengan tangannya sendiri tadi bekerja, biar susah-susah orang lain makan daun ubi istilahnya, tetap bisa hidupnya aman. Jadi pada dasarnya mandau ini sebagai sumber pegangan. Ya, pegangan mencari Untuk makanan. mencari makan. Ya. Tapi kalau menurut Bapak sebagai kepala adat, ada tidak Pak simbol misalnya, apakah masih berlaku di daerah sini Pak? Misalnya Bapak kepala adat kasta tertinggi, yang lainnya ya masyarakat biasa tidak selevel itu, ada nggak masih aturan seperti itu di sini? Sudah merata Pak ya? Tidak ada. Oh sudah merata. Ini kan sudah pilihan masyarakat. Iya. Kalau dulu tuh zamannya tidak boleh dipilih. Kalau memang garisnya begitu. itu Oh terus sekarang sampai sudah mati. pemilihan Pak ya? Nah, kalau zaman bapak ini harus pemilihan. Pemilihan. Apapun yang diingin masyarakat itu kita Sudah demokrasi Pak. laksanakan. Ya, Itulah dikiranya. Itulah yang disebut adat. Kalau adat dulu tuh kan beda sudah dengan adat sekarang ini. Kalau adat sekarang ini kita jangan lagi orang berkelahi, jangan lagi bermusuh dengan orang lain, kita Ya, harus ya, ya. berbuat hubungan. Ya. Kalau dulu tuh lain adatnya, kamu harus berani, begitu anunya. Jadi belajar berani kelahi itu Iya, iya, iya. supaya adatnya itu betul-betul kuat dulu. Jadi zaman dulu itu kalau seorang pemimpin itu kalau banyak dapat kepala itu orang yang baik. Oh. Nah, kalau sekarang ini kan karena kita masyarakat adat itu zaman kita ini nggak boleh. Jadi istilah kita ini perdamaian itulah yang utama dan tujuan kita merangkul Semua masyarakat. sebaiknya orang itulah Iya, iya, rezeki iya. bilang. Iya, iya, iya. Itulah betul. adatnya itu. Lanjut. Ya, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Di dalam mandau ini sendiri untuk masyarakat Dayak Kenya punya kepercayaan atau legenda-legenda tertentu nggak Pak tentang mandau ini? Itu mandau ini tadi di segi adat ini salah satu benda adat tadi kan ada 5 benda adat orang Dayak Kenya ini pakai sebagai dasar. Jadi mandau ini bisa kita istilahkan seandainya ada masalah atau ada orang di sini, jadi bapak harus memberikan mandau ini sebagai bukti bahwa hubungan kita akan dipelihara terus. Oh. Karena dalam mandau ini arti
kalau ini bisa membersihkan jalan. Nah, kalau Iya, iya, jalan iya. kita robot, berarti itu menggambarkan hati. Jadi mendinginkan hati, membersihkan hati yang mungkin tidak baik. Dan kemudian itu juga bagaikan jembatan. Kalau ada kita jalan ada sungai, itu kalau jembatan ada. Iya, bisa iya, kita iya, bayar. iya. Jadi ini juga menggambarkan jembatan Ya, ya, ya. yang selalu menghubungi kita. Jadi bisa juga kita artikan ini juga memberikan suatu hati yang teguh seandainya seorang pemimpin, memberikan supaya jangan mudah goyah, jadi orang yang arif, orang yang bijak, karena di Mandau ini ada artinya bahwa benar-benar sanggup membersihkan yang tidak baik. Ya, 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 ya. Selalu dingin, jadi seorang pemimpin harus arif, dingin, bijaksana, tidak ada yang susah. Ya, Sekalipun berat, tetap itu bisa selesai karena di dalam pengertian itu tadi menumpaskan yang jahat itu. ya, 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 ya. Itu banyak artinya, tergantung kita seorang pemimpin itu menjelaskan itu sesuai dengan acara itu. Seandainya mau jadi keluarga, ada juga nasihat dari ini. Jadi semua. Jadi kalau secara umum orang berapat besar, semua benda adat itu juga dasar-dasar nasihat. Jadi itulah salah satu benda adat itu hukum, sebagai hukum, karena orang Dayak ini tidak tertulis tadi. Jadi hukum itu melekat di benda ini. Ya, melekat di benda itu. Iya. Gitu, ya. Jadi dari situlah satu kebijakan dari tokoh masyarakat menghadap suatu masalah. Jadi di dalam prinsipnya sekalipun masalah itu seberat apapun harus bisa selesai, karena kebijakan antara langit dan tanah itu ada kebijakan di situ. Karena dalam bahasa Dayak ini kalau bermasalah, seandainya saya tidak mau kalau tidak didenda sebesar-besarnya kiranya. Tapi di dalam kebijakan nanti kalau orang yang kita denda itu tidak mampu, ya bisa kita Ada toleransi di situ, ya, Pak. ada satu kebijakan sampai bisa selesai. Itu anunya saya lihat di dalam kebijakan-kebijakan itu. Berarti banyak sekali filosofi dalam Mandau ini, Banyak. Pak. Jadi Banyak sekali. kekayaan itu luar biasa. Luar Bisa biasa. kita itu. Artinya apapun masalah di masyarakat tuh dengan filosofi Mandau ini semuanya teratasi. Ya. Artinya kan filosofinya yang sangat sudah melekat dalam kebudayaan kita, Pak, ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, sudah? Ada yang tanya lagi? Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya. Ketua Adat. Itu pun terbatas Bapak menjelaskan ini. Iya, 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 Kalian ini insya saya Allah. harap lebih pandai Iya, ma- mengemas. Iya. Kekayaan ini. Ayo kita foto dulu sama Bapak Ketua. Mungkin backgroundnya di situ kali ya. Ini untuk Bapak. Taruh di situ aja. Nah, ini